Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilai Sukamil dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pembentukan jagat raya, tata surya, dan teori terbentuknya tata surya atau sistem matahari. Dalam bahasa Inggris disebut solar system. Adalah suatu sistem yang terdapat di jagat raya terdiri atas matahari sebagai pusatnya. Planet-planet termasuk planet bumi, satelit misalnya bulan, asteroid, komet, meteor, debu, kabut, dan benda-benda lainnya sebagai anggota dari tata surya yang beredar mengelilingi pusatnya, yakni matahari pada orbit atau garis edarnya yang masing-masing dari benda-benda di tata surya. Benda yang memancarkan cahayanya sendiri hanyalah matahari, sedangkan benda lainnya hanya memantulkannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana tata surya terbentuk? Manusia sudah meneliti bagaimana tata surya terbentuk sejak zaman dahulu. Beberapa teori telah diajukan oleh para ahli untuk menjelaskan pembentukan tata surya. Namun sampai sekarang belum ada satupun teori yang memberikan jawaban yang benar-benar memuaskan. Berikut ini adalah beberapa teori tentang pembentukan tata surya. Selanjutnya, teori nebula. Teori ini mengatakan bahwa anggota tata surya awalnya berbentuk massa gas raksasa yang bersuhu tinggi dan berputar perlahan-lahan. Massa ini berangsur-angsur mendingan, mengecil, dan mendekati bentuk bola. Rotasi massa ini semakin lama semakin tinggi. Akibatnya bagian tengah massa itu mengelembung, akhirnya lingkaran materi itu terlempar keluar. Lingkaran ini mendingin, mengecil, dan akhirnya menjadi planet. Planet ini tetap mengorbit mengelilingi inti massa, lalu lingkaran lain terlempar dan terlempar lagi dari pusat massa dan menjadi seluruh planet termasuk bumi. Akhirnya semua planet terbentuk pusat massa menjadi matahari kita. Selanjutnya planet-planet itu juga melemparkan massa keluar angkasa dan berubah menjadi satelit atau bulan. Teori nebula dikemukakan pada abad ke-18 oleh Immanuel Kant dari tahun 1724 sampai dengan 1804, yang kemudian diperkuat oleh Pierre-Simon de Laplace dari tahun 1749 sampai 827. Meskipun keduanya tidak saling mengenal, namun pendapat Laplace merupakan penjelasan dari pendapat Kant, sehingga teori nebula ini disebut juga dengan teori Kant-Laplace. Selanjutnya, teori pasang surut. Teori ini awalnya hampir sama dengan teori planetesimal, yaitu terdapat sebuah bintang yang bergerak mendekati matahari, lalu gas asli matahari tertarik oleh bintang tersebut. Perbedaan dengan teori planetesimal adalah bahwa pada teori ini planet tidak terbentuk oleh planetesimal. Planet-planet terbentuk langsung oleh gas asli matahari tersebut. Teori ini disusun pada tahun 1918 oleh Sir James Jesse dan Sir Harold Jeffreys dari Inggris. Teori ini juga didasarkan atas ide benturan, berbeda dengan Moulton dan Chamberlain. Kedua ilmuwan itu tidak percaya bahwa planet berasal dari sejumlah benda alam kecil-kecil atas planetesimal. Mereka berpendapat bahwa planet itu langsung terbentuk dari massa gas asli yang ditarik dari matahari oleh bintang yang lewat. Yang ketiga, teori planetesimal. Teori ini menyatakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat sekali dengan matahari. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan pasang di bagian gas panas matahari. Akibatnya massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit karena daya tarik matahari. Massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Massa gas yang terlempar inilah yang disebut dengan planetesimal. Ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya berubah menjadi cairan, kemudian memadat. Akhirnya massa gas itu menjadi planet yang ada sekarang. Teori planetesimal dikemukakan pada sekitar tahun 1900 oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton dan seorang ahli geologi bernama T.C. Chamberlain dari Universitas Chicago. Selanjutnya, teori bintang kembar. Teori ini mengemukakan bahwa awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi pada suatu masa, melintas bintang lain dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut, kemudian menghancurkannya menjadi bagian-bagian. Teori bintang kembar ini dikemukakan oleh astronom berkebangsaan Inggris yang bernama Lyttelton pada tahun 1930. Teori ini merupakan modifikasi dari teori benturan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, teori ini memberikan penjelasan yang lebih baik tentang asal tata surya berdasarkan teori benturan. Dan yang terakhir adalah teori awan debu. Teori ini menyatakan bahwa tata surya berasal dari awan yang sangat luas yang terdiri dari debu dan gas, hidrogen dan helium. Adanya ketidakteraturan dalam awan tersebut
menyebabkan terjadinya penyusutan karena gaya tarik-menarik dan gerakan perputaran yang sangat cepat dan teratur sehingga terbentuklah piringan seperti cakram. Inti cakram yang menggelembung kemudian menjadi matahari, sedangkan bagian pinggirnya berubah untuk menjadi planet-planet. Teori ini dikemukakan oleh von Weizsäcker pada tahun 1945 dan G.P. Kuiper pada tahun 1950. Jika ditinjau dari prosesnya, teori ini seperti menggambarkan dari teori nebula. Ahli astronomi lainnya mengungkapkan bahwa teori awan debu antara lain F.L. Whipple dari ahli astronomi lainnya yang menggunakan teori awan debu antara lain F.L. Whipple dari Amerika Serikat dan Hannes Alfvén dari Swedia. Menurut mereka, pada mulanya matahari berputar dengan cepat dengan piringan gas di sekelilingnya. Teori-teori di atas hanyalah sedikit dari banyak teori yang telah diajukan para ahli tentang terjadinya bumi. Tidak satupun di antara teori tersebut yang dianggap benar-benar memuaskan dan dapat diterima secara luas oleh seluruh dunia. Sekian dari saya atas penjelasan tentang teori pembentukan jagat raya. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.